lakukan itu adalah susunan yang bermakna solawat. Sebagaimana assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah itu sama. Hanya lanjutannya itu nampaknya mendorong kita untuk membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengikuti contoh Rasulullah. Bagaimana mengambil hidayah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kemudian kalau sekiranya tidak mengerti, apa artinya? Sudahlah baca yang dimengerti saja. Sebab itu karangan ulama, bukan Quran. Kalau Quran, mengerti enggak mengerti, kita baca dapat nilai. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ngerti enggak ngerti, Allah sediakan nilai yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu untuk Al-Quran. Untuk hadis enggak begitu. Untuk doa karya ulama juga enggak begitu. Jadi silahkan baca sholawat dengan sholawat yang pasti. Yang sudah jelas, yang pasti benarnya adalah yang biasa kita pakai dalam sholat. Lalu ziarah ke kubur. Memang ziarah ke kubur itu ada 2 tipe di kita. Ada tipe sesuai dengan yang diajarkan Rasul, yaitu tazkiratul maut, mengingat mati. Ada tipe yang memang bukan seperti yang diajarkan Rasul, tetapi bukan mengingat mati, malah mengingat hidup duniawi. Ingin segera dapat jodoh, ziarah ke kuburan. Ingin segera maju usaha, ziarah ke kuburan. Ingin supaya ya berbagai macam lah, ziarah ke kuburan. Itu jelas berlawanan dengan ajaran yang disampaikan Rasul. Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah ke kuburan karena belum memiliki akidah yang benar. Belum tertanam dalam kalbu keyakinan yang lurus. Kini sudah diterima oleh kalian ajaran dari Allah lalu berupa Al-Quran, dan kalian perlu ingat akan hari kiamat, tepat dengan bahasan kita Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, maka silahkan kalian sering-sering melihat kuburan. Kamu juga akan seperti itu. Jadi hakikat ziarah ke kubur, mau ke kubur orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, intinya adalah mengingatkan diri kita akan hakikat kematian yang pasti akan kita alami. Tudzakirukumul akhirah, mengingatkan hari akhirat. Itu intinya. Nah, sekarang sering ada panitia ziarah ke kuburan para wali. Siapa aja para wali itu dihususkan satu-satu kan gitu. Semua mukmin muttaqin insyaallah itulah wali Allah. Semua mukmin. Karena Allah berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Semua mukminin yang saleh yang mendapatkan rahmat ridha ampunan dari Allah itu wali Allah. Ya, wali semuanya juga. Bukan cuma 1-2 orang wali. Bukan juga terbatas cuma 9 orang. Tapi di dunia banyak tidak terhitung. Bahkan Al-Quran menyebutkan ala inna awliya Allah. Awliya itu banyak. Awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana ketika kita melewati kuburan orang-orang yang tidak beragama? Mengingatkan kematian juga sama. Hanya kita tidak mendoakan mereka untuk dapat ampunan. Tetapi kita mengingatkan diri kita juga akan seperti itu. Katakanlah kita memang sudah sampai di kuburan dan kita mengingat kematian. Apakah memang ada doa atau bacaan yang harus kita lantunkan? Yang diajarkan Rasul kepada kuburan orang mukminin, ungkapan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kalimatnya adalah keselamatan semoga tercurah kepada kalian. Wahai ahli kubur yang ada di sini, aku mohon kepada Allah untuk kebahagiaan kalian dan untuk kebahagiaan kami juga nanti di akhirat. Kami juga tidak lama lagi akan ikut kalian. Inna bikum lahiqun. Kalimatnya itu adalah jelas sekali mengingatkan diri kita. Jadi hakikat ziarah kubur begitu sebetulnya.
Jadi diharapkan ya semua mukminin mukminat yang ziarah ke kuburan dapat meraih manfaat ingat akhirat, bukan mengingat keduniaan. Apalagi ingin supaya ya maju usaha datang ke kuburan. Bukan datang ke kuburan, kalau ingin maju usaha ya ke pasarnya, kemana lah gitu. Iya, ke tempat bekerja, ke tempat cari uang dipersilahkan gitu. Tetapi kan ini orang soleh akan mendoakan kita, enggak ada lagi kesempatan buat mereka mendoakan kita. Justru kita yang diperintah untuk mendoakan mereka. Orang yang hidup diperintah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak punya kesempatan untuk berdoa. Bahkan disebutkan dalam sekian banyak hadis. Ada kalimat idza matal insan, ada kalimat idza mata ibnu Adam. Idza matal insanun qata'a amaluhu illa min thalath. Bila sudah meninggal, selesai, berakhir. Mungkin in qata'a lebih enak pas diartikan berakhirlah kesempatan dia beramal. Tapi bagaimana saya kalau mati besok? Saat ini belum punya kesiapan. Sekarang punya harta, segera infakkan. Biar kalau besok meninggal, itu hasil harta infak yang kita itu akan terus mengalir nilainya. Diinfakkan di jalan yang jelas, yang benar, yang bermakna buat kepentingan umat. Lebih-lebih lagi kalau diinfakkan untuk membangun lembaga Al-Quran yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Itu bisa kita angkat 3-in-1 itu. Apa itu 3-in-1? Sedekah jariyah, mengembangkan ilmu yang bermanfaat karena bersumber kepada Al-Quran, dan juga melahirkan generasi penerus yang akan mendoakan kita meraih ampunan. 3 didapat, tetapi amalnya 1, yaitu sedekah jariyah. Nah, apabila bingung-bingung, banyaklah lembaga termasuk Magdis sekarang ini sedang membangun pesantren. Silahkan dilihat ke Jalan Riung Purna 2 nomor 18. Sekarang sedang naik lantai 3 nih. Pembangunan pondok pesantren khusus ini buat para mahasiswi yang kuliah dimanapun mereka berada, kemudian mereka menghafal Quran dan mengkaji tafsirnya. Ya, banyaklah lapangan amal. Itu cuma salah satunya saja. Masih banyak lagi yang lain tempat amal. Ya, kalau jauh-jauh dari sana bagaimana? Oh, bisa kalau sekarang mau pakai rekening bisa. Ya, baik itu aja barangkali. Ya. Iya, mangga. Kita akan dibincang sore ini ya, Pak. Terima kasih sahabat yang sudah bergabung bersama kami di line telepon secara langsung. Anda yang sudah bertanya di SMS kami, mudah-mudahan masih ada tersisa waktu di segmen yang terakhir nanti sahabat MQ. Dan sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Bagi Anda yang masih bersama kami di Bincang Sore MQ FM di edisi hari Selasa 13 Mei 2014. Kita akan coba menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung untuk bertanya di sore hari ini. Kita nampaknya satu SMS Ustaz yang dibahas ini sudah ada yang bertanya. Ibnu Rahmat, sahabat Ibnu Rahmat di Majalaya, yang bertanya, apakah kita bisa menyatukan tujuan akhirat dan dunia kita secara bersamaan Ustaz dalam satu kesempatan? Seperti itu. Iya. Di dalam sekian banyak taujih nabawi atau pengarahan dari Rasul, antara lain menegaskan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang untuk akhirat. Ketika kita bercocok tanam untuk akhirat kan, manakala di dunia dapat, gunakan untuk akhirat juga. Kalau yang nyangkul untuk nanam padi, ketika nyangkul dapat belut, ya ambil juga belutnya. Dimasak juga, dimakan juga. Tapi itu bukan tujuan. Makanya sekarang, kalau kita sekarang di dunia adalah dapat keuntungan, itu bukan merupakan hasil kerja, tapi bekal buat bekerja. Mencari akhirat. Orang beribadat haji umpamanya. Ternyata di perjalanan dapat peluang untuk mencari uang, silakan didapat. Tetapi itu bukan tujuannya kan. Tujuannya ibadah hajinya kan gitu. Nah, dalam keseluruhan di dunia, ketika kita mendapatkan nikmat dunia, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan di dunia adalah tujuan sementara, tujuan akhir adalah akhirat. Maka bukan bersatu, tetapi merupakan perantara. Jadi sekarang di dunia, nanti di akhiratnya. Nah, dengan demikian maka akan terlihat jelas berbeda. Mana orang yang hanya mencari dunia dan mana orang yang mencari hari akhirat.
Orang yang mencari dunia, ada yang didapat, ada yang tidak. Orang yang mencari akhirat pasti didapat. Dunianya mungkin didapat, mungkin tidak, tapi akhiratnya pasti didapat. Itu perbedaannya. Oleh karena itu akan terlihat berbeda juga kelakuan sehari-harinya. Pola berpikir, cara berbicara, kemudian juga memang sasaran bekerjanya akan jelas berbeda antara orang yang iman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Makanya istilah ulama menyebutkan fahuma sinfani mukhtalifani fil khalqi. Ini merupakan dua bagian atau dua kelompok manusia yang berbeda dalam berbagai hal. Dalam khulqin wa sulukin wa amal. Dalam syuur, dalam perasaan, dalam berperilaku, dalam bekerja berbeda. Karena kalau orang yang memang mencari akhirat tetap akan konsisten dalam beramal. Walaupun tidak kelihatan keuntungan dunianya. Orang yang mencari dunia ketika tidak kelihatan keuntungan dunianya, udah putus asa dia. Saya mah gagal. Mau ganti lagi pekerjaan. Gelisah, bimbang terus. Nah, itu yang penting buat kita jadikan. Dan tentunya kalau di dunianya begitu jauh berbeda antara orang yang mencari dunia saja dengan mencari akhirat yang dunia akan didapat, maka di akhiratnya juga akan jauh berbeda. Tidak akan bertemu di akhirat orang yang memang hanya mencari dunia dengan orang yang mencari akhirat, tidak akan bertemu. Orang yang mencari dunia saja di akhirat tidak dapat. Habis dia nyari, Allah juga tidak mendengar dia minta. Allah tidak melihat dia nyari, nggak akan dikasih. Tapi oleh Allah dilihat mana yang mencari, mana yang meminta, mana yang menangis kepada Allah, ingin mendapatkan akhirat, Allah berikan kepadanya. Itu perbedaan yang sangat jelas. Dan orang yang memang mencari hari akhirat tidak pernah putus asa. Dia selalu optimis. Bagaimana tidak? Sebab Allah Maha Kuasa mewujudkan janjinya. Kalau kita mendapatkan janji dari orang, jangankan untuk memenuhi janji buat diri kita. Buat dirinya sendiri belum tentu, apalagi memenuhi janji buat diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memiliki sifat kelemahan. Allah Maha Sempurna. Dan Allah menjanji kepada kita, sebetulnya Allah Maha Kuasa merubah juga. Merubah, iya, aku janji dulu mau ngasih ini, tapi aku janji, aku rubah sekarang. Kita tidak tahu berubah, tidak dirubah juga. Dan Allah Maha Kuasa segala-galanya. Yang paling penting buat kita, yakin bahwa dengan adanya Malik Yaumiddin, semua perbuatan kita ada nilainya dari Allah, entah didapat di dunia ataupun tidak. Itulah barangkali semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat, di bawah naungan ridha dan rahmatnya pada hari pembalasan, dan juga kita serta keluarga kita semuanya, dan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah, dengan para ahli ibadah, dengan para pejuang pembela agama Allah. Demikian barangkali yang disampaikan pada sore hari ini, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.